Hai guys, hari ini aku akan membahas seputar kekayaan atau lebih tepatnya bahwa kaya itu ada ilmunya. Jadi aku akan membagikan 8 cara untuk bisa ke arah kaya raya. Nah, yang pertama itu adalah belajar cara berpikir orang kaya, karena ternyata cara berpikir mereka itu jauh berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Terus yang kedua itu adalah berani memiliki mimpi yang besar, yang tinggi. Nah, besar yang tinggi itu seperti apa? Misalnya ini contoh ya, itu dimulai dengan kita memiliki penghasilan setiap bulannya minimal $50.000 atau sekitar 500 atau 700 juta. Dulu aku tuh punya keinginan 150 juta aja gitu kan, passive income. Waktu aku kesampaian itu kan aku ngerasanya kok kecil sekali permintaanku, tapi waktu aku nulis itu aku nggak ada di posisi itu, jadi buat aku segitu tuh kayaknya besar sekali, giliran udah kecapai kok kecil sekali. So anyway, cobain karena pasti bisa. Anggap aja gini, aku aja yang dulu penghasilanku tuh kecil lah ya, 1,5 jutaan awalnya, dari sana kan bisa menghasilkan 50.000 per bulan. Nah, kemudian yang ketiga, kekayaan yang besar atau pemasukan yang jumlahnya besar itu hanya akan datang dalam bentuk lain atau wujud passive income dan juga investment. Jadi bukan active income. Karena gini, kalau kita masih berpikir bahwa satu-satunya aku bisa kaya raya itu dengan cara active income atau bekerja keras setiap hari, menukar waktu dengan uang gitu kan, misalnya per jamnya aku nggak ngerti, kalau di sini minimal 1 jamnya itu kan $20. Nah, mungkin di Indonesia aku nggak ngerti ya. Nah, walaupun misalnya kita bisa menukar 1 jamnya dengan, waktu itu aku sempat jadi karyawan dan 1 jamku itu dihargai 1,5 juta. Nah, itu pun kita tidak akan pernah bisa kaya raya. Karena apa? Karena 1 jam untuk bekerja kita itu kan terbatas sekali, mungkin 8 jam. Di sini kebanyakan orang ngambil double job ya, atau 2 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Di sini kan mahal sekali ya di Kanada. Jadi ya itu tadi, ada yang 15 jam satu harinya, ada yang 12, 10 jam, pokoknya lebih dari 7 jam. Tapi berapapun nilai tukarmu 1 jamnya itu dengan misalnya 10 jammu itu tidak akan menghasilkan uang yang sangat besar. Jadi intinya mulai mikir saat ini mungkin sambil active income, sambil bekerja, carilah sampingan atau sesuatu ya, project di samping pekerjaan intimu ini untuk ke arah passive income sesuai dengan minat dan bakatmu masing-masing. Bisa juga menggunakan investasi, cuma investasi ini harus dipelajari ya, tidak asal-asalan, tidak asal ikut-ikutan, nanti jatuhnya tertipu atau malah hilang ya uangnya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Mungkin diawali dengan investasi untuk diri sendiri alias leher ke atas ya, jadi ilmunya dulu masuk, baru dari sana kita bisa mulai main-mainan dengan uang kita. Yang nomor 4 itu adalah selalu mencari kesempatan untuk membeli sesuatu dengan harga diskon atau wholesale atau garage sale. Di sini tuh ada yang namanya garage sale. Jadi garage sale itu kayak barang-barang yang biasanya di garasi mereka atau barang-barang yang tidak dipakai dijual dengan harga yang super murah, dari mulai $1 sampai $20, sekitar 200 ribuan. Nah, kita sering sekali melakukan hal itu dengan tujuan ya cari barang aja yang misalnya kalau kita beli juta-juta, di situ cuma 100.000, 50.000 istilahnya kayak gitu kan. Atau kebanyakan sih kita mengumpulkan koleksi perak ya, karena kedepannya kan perak bisa untuk barter, untuk diperjualbelikan. Walaupun kita juga beli sound system waktu itu, yang beli ini baru aja beli, katanya harganya sekitar 15 jutaan, tapi dia jual dengan harga 700.000 kalau nggak salah. Jadi ya kita ambil aja, walaupun kita nggak perlu sih, cuma ya siapa tahu kedepannya kita punya entertaining room, nanti kita akan masukkan dengan segala macamnya yang kita beli cuma harga 700.000. So anyway, cari cara gimana pun caranya untuk membeli segala sesuatunya dengan cara diskon itu tadi, atau ditulis di list aja. Jadi kalau belanja, sebelum kita belanja harus punya
list ya atau daftar belanjaan dan hanya membeli dari apa yang ditulis di daftar belanjaan. Selanjutnya itu adalah tidak mementingkan diri sendiri dan membantu orang lain atau fokus untuk servis. Segala sesuatunya itu melayani karena segala sesuatu ya namanya rezeki itu awalnya datang karena proses pelayanan. Sama seperti aku juga ya. Aku juga kan ingin melayani ya teman-teman semua yang masih belum ngerti seputar informasi seputar spiritual misalnya atau seputar hidden knowledge yang memang tidak mudah ya dicari kalau apalagi dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di sini dalam bahasa Inggris itu banyak sekali dan kebetulan aku juga banyak sekali punya mentor terus guru-guru yang mau membagikan ya nggak gratis juga sih. Nah, yang intinya membangun diriku, yang kemudian mereka mengajarkan atau menganjurkan aku untuk membagikan sama teman-teman semua. Nah, awalnya itu dari sana, semuanya itu dari benar-benar servis, ingin berbagi, ingin gimana ya, aku pernah berada di posisi yang tidak punya apa-apa istilahnya kayak gitu, terus punya hutang banyak, sakit-sakit, pokoknya aku pernah menderita istilahnya seperti itu. Nah, aku ngerasain kayak apa rasanya, makanya aku kayak pengen berbagi itu kayak gini loh caranya karena kalau kita sudah berada di posisi dimana kita nggak pusing lagi mikirin bayar tagihan, itu beda sekali rasanya itu lebih fokus sama berkarya dan lebih nyaman aja, dan aku pengen sekali teman-teman merasakan apa yang aku rasakan. Nah, yang selanjutnya itu adalah jangan suka menunda, karena kebiasaan menunda ini itu adalah yang menyebabkan kita tidak akan maju ke depan. Apapun itu, misalnya hal yang kecil sekali, kayak waktu itu bapaknya anak-anak bilang, coba bikin website, aku langsung website. Mataku langsung ke atas ya, rolling ke atas karena aku bukan orang website, jadi susah gitu kan. Nah, aku menunda tuh sampai ada kayak 7 bulan prosesnya. Nah, dari sana itu tidak baik ya, karena kalau misalnya aku tidak menunda pekerjaan itu untuk belajar seputar hal itu, apapun itu guys, memang segala sesuatunya yang awal-awal yang kita belum pernah melakukan itu memang kayaknya susah sekali, tapi setelah kita menjalani, setelah kita putting attention, memberikan atensi, fokus, energi ke hal itu, maka tidak ada yang namanya tidak bisa, pasti bisa. Jadi jangan ditunda, apapun itu lakukan aja, karena nanti kalau kita yang rugi, kita yang nyesel. Maksudku gini, waktu itu seandainya aku tidak menunda pekerjaan itu, maka aku sudah bisa launching online schoolku itu lebih awal ya. Jadi bukannya 1 tahunan kalau nggak salah prosesnya kan, tapi aku bisa launching awal. Nah, itu artinya kan berarti aku bisa menghasilkan lebih awal juga. So anyway, pelajaran buat aku dan aku bagikan sama teman-teman untuk jangan menunda apapun itu, hayu aja, jalan aja. Nggak tahu caranya nggak apa-apa, jalan aja, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita kelilingi diri kita dengan winner. Winner itu orang yang selalu ngomongin masa depan, planning dan segala macam ya, bisa coach atau bisa juga sebuah grup yang ingin maju bersama-sama. Nah, karena apa? Karena kalau kita tidak dikelilingi dengan semua orang ini, apa yang kita inginkan itu kan sudah satu, kita sendiri belum percaya kalau kita akan mencapainya. Nah, kalau kita bagikan ke orang lain dan orang lainnya itu nah, itu kan tambah berat lagi ya. Oh ya, jangan-jangan dia bener nih, jangan-jangan aku buang-buang waktu aja, buang-buang energi aja mikir kayak gitu. Oh, jangan-jangan dia bener, aku halu aja. Nah, maksudku kalau kita dikelilingi sama mentor atau coach, biasanya pertanyaannya, so what is the problem? Masalahnya di mana? Oh, masalahnya aku nggak bisa ini. Kamu delegasikan, atau kamu belajar, atau kamu baca buku kan. Mereka selalu berusaha untuk mencari solusi. Kadang-kadang aku ngerasa kalau misalnya aku berbagi dengan mentorku itu kayak
merasa kayak oh iya ya dan kayaknya lucu sekali gitu. So anyway, find a coach atau mentor atau seseorang yang mungkin pintar di dalam bidang yang kamu lagi tekuni saat ini. Nah, coba ngobrol-ngobrol sama mereka, terus luangkan waktu sama mereka. Nah, yang terakhir itu adalah kalau misalnya saat ini teman-teman miskin, itu artinya teman-teman harus cepat-cepat menjadi pembisnis atau bikin bisnis atau menjadi pedagang. Misalnya teman-teman saat ini miskin sekali, harus cepat-cepat besok pagi harus dilakukan, pokoknya lebih cepat lagi. Semakin miskin, semakin cepat kita ke arah ke bisnis, karena semakin lama waktu yang kita luangkan untuk bekerja kepada orang lain, itu artinya semakin sedikit uang yang akan kita hasilkan, karena ya itu tadi, berapapun gaji yang dihasilkan itu akan mentok ya segitu aja. Nah, jadi gini, sekarang kan PR-nya banyak nih, udah tahu apa yang harus dilakukan. Dari mulai kita bikin goal untuk 1 sampai 10 tahun ke depan. Tujuan dari goal untuk 1 sampai 10 tahun ke depan itu agar kayak bikin kerangka untuk kita bisa melihat siapa diriku atau my future self di masa yang akan datang. Hidup yang seperti apa yang aku mau. Dari segi kekayaan ini, misalnya aku mau at least aku nggak pusing lagi mikirin biaya untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, mau kemana aja tinggal pergi, nggak, pokoknya uang itu tidak akan menjadi penghambat untuk melakukan apapun, kapanpun, kemanapun, istilahnya seperti itu kan. Nah, itu satu, jadi bikin jurnal dari 1 tahun sampai 10 tahun ke depan maunya seperti apa, bikin listnya itu tadi. Kemudian untuk usahanya itu tadi minimal 500 juta per bulan masukannya ya, pasti bisa say. Jangan ngerasa minder ya, nah boro-boro gaji aja aku cuma segini gitu ya, who knows, kita nggak akan pernah tahu kan. Nah, syaratnya untuk mencari bisnis ini harus disesuaikan dengan hobi kita. Karena apa? Karena yang namanya bisnis itu tidak seperti kita kerja untuk orang lain. Kita kerja untuk orang lain itu kan lebih enak menurutku ya, lebih simple. Cuma berangkat kerja jam segini, selesai jam segini, selesai. Sedangkan kita bisnis itu banyak sekali, bahkan kadang overtime. Waktunya itu lebih dari kalau kita kerja untuk orang lain. Nah, jadi kalau kita nggak bener-bener hobi, nggak bener-bener senang, itu udah pasti kita akan melorot, udah pasti kita nggak akan maju ke depan, pasti akan burn out, istilahnya seperti itu ya, atau capek banget, males banget. Nah, jadi cari sesuatu yang memang kita hobi sekali, yang berhubungan dengan hobi kita. Jadi apapun kendalanya itu tidak akan menghambat ke depannya. Nah, yang kedua, tulis ide untuk mau jadi bisnis itu ya. Ada 25-an ide bisnisnya apa saja, sesuai dengan kembali lagi bakat dan minat dan bakatmu itu tadi. Dan hal ini biasanya itu sesuatu yang membantu orang lain, atau sesuatu yang menyenangkan orang lain, atau sesuatu yang menyelesaikan solusi orang lain. So anyway guys, semoga videonya cukup membantu, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.